Halo, teman-teman pendidik. Selamat datang di video kita kali ini yang akan membahas tentang penguatan komunitas belajar. Di era pendidikan modern ini, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita mengajar, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar bersama. Mari kita bahas bagaimana komunitas belajar dapat membantu kita semua dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan berdampak positif pada murid. Pada sesi ini, kita akan membahas beberapa topik utama, yaitu apa itu komunitas belajar, fokus komunitas belajar, jenis-jenis komunitas belajar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita cek pemahaman dasar kita tentang komunitas belajar. Apakah komunitas belajar hanya sekadar kumpulan guru dan tenaga kependidikan yang berdiskusi tentang hal-hal tertentu? Jawabannya adalah salah. Komunitas belajar bukan hanya tentang diskusi, tetapi lebih tentang proses kolaborasi terstruktur dan terjadwal yang memiliki tujuan jelas dan terukur. Kombel adalah sekelompok GTK yang belajar bersama, berbagi praktik baik, dan memberikan umpan balik yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang pada akhirnya berdampak pada hasil belajar murid. Jadi, apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah strategi kunci yang digunakan untuk meningkatkan kemandirian GTK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui komunitas belajar, GTK berkolaborasi untuk menyelesaikan tantangan pembelajaran, berbagi ide, memberikan umpan balik yang efektif, dan menerapkan hasil belajar ke dalam praktik di kelas. Tujuan akhirnya tentu saja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak positif pada murid. Pertanyaan selanjutnya, apakah komunitas belajar harus selalu menggunakan siklus inquiry? Jawabannya adalah salah. Meskipun siklus inquiry merupakan pendekatan yang sangat disarankan, tidak semua komunitas belajar wajib menggunakannya. Siklus inquiry lebih sering digunakan ketika fokus komunitas belajar adalah pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Sekarang, pertanyaan lainnya, apakah fokus utama komunitas belajar adalah peningkatan kompetensi GTK dan kualitas pembelajaran murid? Jawabannya adalah benar. Fokus dari komunitas belajar adalah peningkatan kompetensi GTK dan kualitas pembelajaran murid. Kedua aspek ini sangat penting dan saling terkait satu sama lain. Mari kita perjelas lebih lanjut. Ada dua fokus utama komunitas belajar. Peningkatan kompetensi GTK. Fokus ini berkaitan dengan belajar bersama dan berbagi pengalaman untuk menutup kesenjangan kompetensi di antara GTK. Yang kedua adalah peningkatan pembelajaran murid. Fokus ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas melalui kolaborasi dan siklus inquiry. Dalam praktiknya, kombinasi antara dua fokus ini dapat diterapkan, namun porsi yang lebih besar biasanya diberikan pada pembelajaran murid. Khusus untuk fokus pembelajaran murid, komunitas belajar dapat menggunakan siklus inquiry, yang meliputi tahapan refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Siklus ini membantu GTK untuk terus memperbaiki praktik pembelajaran mereka berdasarkan evaluasi hasil belajar murid. Untuk komunitas belajar yang fokus pada peningkatan kompetensi GTK, terdapat beberapa tahapan yang dapat diikuti, antara lain. Yang pertama, kita perlu menganalisis kebutuhan belajar anggota komunitas belajar. Yang kedua, memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan analisis tersebut. Yang ketiga adalah mencari fasilitator yang relevan dan berpengalaman. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan belajar. Yang kelima, mendokumentasikan hasil kegiatan. Yang keenam, mendampingi rekan sejawat dalam penerapan hasil belajar. Dan yang ketujuh adalah melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran. Kita sekarang ke pertanyaan berikutnya, apakah semua komunitas belajar harus memiliki fokus pada kompetensi GTK dan pembelajaran murid? Jawabannya adalah benar. Setiap komunitas belajar dapat fokus pada kedua aspek ini, meskipun tidak semua kegiatan harus memprioritaskan keduanya secara bersamaan. Apakah semua komunitas belajar harus didaftarkan di platform Merdeka Mengajar atau PMM? Jawabannya adalah salah. Komunitas belajar, baik di dalam maupun antar sekolah, tidak wajib didaftarkan di PMM. Namun, jika komunitas belajar ingin berbagi praktik baik melalui webinar di PMM, untuk berkolaborasi dengan seluruh guru di Indonesia, maka mereka dapat bergabung dalam platform tersebut. Untuk mendukung pengembangan komunitas belajar, satuan pendidikan disarankan untuk secara berkala mengisi instrumen komunitas belajar.
Ini membantu sekolah dalam melakukan refleksi dan memahami kondisi komunitas belajarnya. Harapannya, pemerintah dapat merancang strategi yang tepat untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam mengoptimalkan komunitas belajar, sehingga kualitas pembelajaran di kelas juga meningkat. Berikut adalah beberapa jenis komunitas belajar. Yang pertama adalah komunitas belajar dalam sekolah atau internal sekolah. Komunitas ini terdiri dari guru mata pelajaran, lintas mata pelajaran, atau tenaga kependidikan. Yang kedua adalah komunitas belajar antar sekolah, melibatkan GTK dari beberapa sekolah untuk berkolaborasi. Yang ketiga adalah komunitas belajar daring di PMM. Komunitas virtual ini yang memungkinkan GTK dari berbagai sekolah berbagi informasi dan praktik baik tanpa batasan jarak melalui webinar di PMM. Sampai di sini, kita sudah mempelajari banyak tentang penguatan komunitas belajar. Komunitas belajar bukan hanya sekadar diskusi biasa. Ini adalah upaya kolaboratif yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi GTK dan kualitas pembelajaran murid. Dengan melibatkan diri secara aktif dalam komunitas belajar, kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi murid-murid kita. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.